Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gisela Arisa Pratama, RP 5017231004 dari kelas mitigasi bencana B. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil dari analisis pengelolaan bencana dan upaya penanganan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Oke. Next. Baik, untuk table of content dari pemaparan saya hari ini, yang pertama adalah profil Kabupaten Trenggalek, yang kedua adalah kondisi geologi dan geomorfologi dari Kabupaten Trenggalek, kemudian yang ketiga adalah metodologi, keempat adalah tren bencana, kemudian dilanjutkan oleh jenis bencana yang paling dominan, kemudian dilanjutkan lagi oleh peta resiko bencana, kemudian faktor penyebab dan mitigasi bencananya. Baik, untuk profil wilayah Kabupaten Trenggalek. Jadi Kabupaten Trenggalek ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di bagian selatan, yang kemudian secara administratif terdiri dari 14 kecamatan dengan pusat pemerintahannya itu berada di Kecamatan Trenggalek. Dengan jumlah penduduk diperkirakan sekitar 740.000 jiwa. Kemudian untuk luas wilayah dari Kabupaten Trenggalek sendiri mencapai sekitar 1.261 km persegi. Untuk kondisi topografinya didominasi oleh wilayah perbukitan, pegunungan, dan kawasan kars dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Kemudian untuk geologinya termasuk ke dalam zona pegunungan selatan Jawa yang dipengaruhi oleh aktivitas tektonik sehingga memiliki potensi struktur geologi berupa sesar dan lipatan serta kerawanan terhadap bencana geologi. Kemudian untuk Kabupaten Trenggalek memiliki iklim tropis dengan curah hujan tahunan yang relatif tinggi yaitu berkisar antara 1.500 hingga 3.000 mm per tahun. Kemudian untuk kombinasi kondisi dari topografi yang curam, karakteristik geologi, dan curah hujan yang tinggi menjadikan Kabupaten Trenggalek ini memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana tanah longsor. Oke, next. Lanjut untuk kondisi geologi dan geomorfologi dari Kabupaten Trenggalek sendiri. Jadi untuk kondisi geologi dari Kabupaten Trenggalek yang pertama berada pada zona selatan Jawa Timur yang terbentuk akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia yang didominasi oleh batuan vulkanik, breksi, tuff, batu gamping, batu pasir berumur tersier, memiliki struktur geologi berupa sesar dan lipatan yang menunjukkan morfologi wilayah. Kemudian berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di bagian selatan sehingga dipengaruhi oleh proses tektonik dan dinamika pesisir. Untuk kondisi hidrogeologi dan geomorfologi sendiri, yang pertama didominasi oleh perbukitan denudasional dan struktural dengan lempeng sedang hingga curam, yang kemudian dialiri oleh beberapa sungai utama seperti Sungai Bagong, Sungai Ngasinan, dan anak-anak sungai lainnya yang bermuara ke Samudra Hindia. Kemudian material penyusun lereng banyak berupa batuan vulkanik lapuk, endapan fluvial yang rentan terhadap gerakan tanah, dan sistem drainase berkembang mengikuti pola lembah atau topografi perbukitan. Untuk bagian selatan terdapat kawasan kars dan pesisir yang memiliki karakteristik hidrogeologi dan geomorfologi yang berbeda dibanding wilayah perbukitan di bagian tengah lautan. Oke, next masuk pada metodologi, di mana untuk metodologi dari tugas analisis ini, yang pertama yang saya lakukan adalah studi literatur, kemudian pengumpulan data bencana, yaitu mengumpulkan data kejadian bencana Kabupaten Trenggalek pada periode 2008 hingga periode 2026 dari DB BNPB untuk mengetahui distribusi dan frekuensi kejadian setiap jenis bencana. Kemudian yang ketiga adalah masuk pada identifikasi bersama, di mana untuk mengidentifikasi jenis bencana yang paling dominan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kejadian bencana di Kabupaten Trenggalek. Kemudian pengumpulan data pendukung, yaitu mengumpulkan data curah hujan, data korban, kerugian, data administrasi, peta geologi, peta bahaya tanah longsor, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan karakteristik wilayah penelitian. Kemudian dilanjutkan oleh analisis dan pembahasan, di mana menganalisis kondisi geologi, geomorfologi, tren kejadian bencana, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Trenggalek sendiri. Yang terakhir adalah mitigasi bencana, yaitu menyusun rekomendasi upaya mitigasi struktural maupun non-struktural
untuk mengurangi resiko bencana, terutama tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrim sebagai bencana paling dominan di Kabupaten Trenggalek. Oke, masuk pada profil kejadian bencana Kabupaten Trenggalek, di mana disumberkan dari DP BNPB, di mana untuk jumlah kejadian bencana berfluktuasi dengan puncak pada tahun 2016 dengan kurang lebih 41 kejadian dan diikuti pada 2019 yaitu 39 kejadian dan 2018 yaitu diikuti 36 kejadian. Kemudian untuk tanah longsor menjadi bencana paling dominan dengan total eee, kurang lebih 137 kejadian, yang tertinggi itu pada tahun 2016 yaitu 26 kejadian, lalu 2017 yaitu 22 dan 2018 yaitu 19 kejadian. Kemudian diikuti oleh banjir yaitu urutan kedua dengan total kurang lebih 50 kejadian dan kebakaran hutan atau lahan dengan total yaitu kurang lebih 35 kejadian untuk cuaca ekstrim, yaitu kurang lebih 35 kejadian, kekeringan dan yaitu 13 kejadian, gelombang pasang atau abrasi ya, sangat jarang, yaitu sekitar 2 kejadian, gempa bumi paling sedikit sekitar 3 kejadian, dan untuk secara keseluruhan longsor, banjir, dan cuaca ekstrim adalah bencana prioritas karena memiliki frekuensi kejadian paling tinggi di Kabupaten Trenggalek. Kemudian ini adalah persentase eee, jumlah kejadian bencana di Kabupaten Trenggalek, di mana longsor mendominasi sebesar 45,6%, yaitu jenis bencana utama, kemudian disusul oleh banjir kurang lebih 18,5%, kemudian kebakaran karhutlah yaitu 15,4%, dan cuaca ekstrim berkontribusi 12%, kemudian lainnya kekeringan, gempa, dan abrasi kurang dari 10%, yaitu bencana minor di mana presentase menunjukkan distribusi bencana yang didominasi oleh satu jenis, yaitu longsor. Kemudian dilanjutkan pada tren jumlah kejadian bencana tanah longsor di Kabupaten Trenggalek, di mana untuk total kejadian tanah longsor selama periode 2008 hingga 2026 mencapai 123 kejadian dengan rata-rata 7 kejadian per tahun. Tahun 2016 menjadi tahun dengan jumlah kejadian tertinggi, yaitu 26 kejadian, diikuti tahun 2017 yaitu 22 kejadian, dan pada tahun 2018 yaitu 19 kejadian. Untuk nilai moving average yang tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 15,8 atau 16 yang menunjukkan peningkatan ancaman tanah longsor dalam jangka panjang. Kemudian periode 2016 hingga 2022 menunjukkan frekuensi kejadiannya yang relatif tinggi dibandingkan pada periode sebelumnya. Tingginya jumlah kejadian dipengaruhi oleh kondisi topografi berupa perbukitan dan pergunungan serta curah hujan yang tinggi pada periode tersebut. Berikut adalah tren estimasi kerugian bencana di Kabupaten Trenggalek, di mana total estimasi untuk kerugian selama periode pengamatan, yaitu pada tahun 2008 hingga 2026 mencapai sekitar 78,6 juta rupiah dengan rata-rata 4,11 juta rupiah per tahunnya. Tahun 2009 menjadi tahun dengan estimasi kerugian tertinggi, yaitu sekitar 18,13 juta rupiah. Tahun-tahun lain dengan kerugian tinggi terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2025. Untuk nilai moving average tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 10,2 juta rupiah. Kemudian untuk tren jumlah korban bencana di Kabupaten Trenggalek, untuk total korban pengamatan mencapai sekitar 95,6 juta jiwa sesuai satuan data yang digunakan. Kemudian tahun 2018 menjadi tahun dengan jumlah korban tertinggi yaitu 10,42 juta jiwa terdampak. Untuk nilai moving average tertinggi terjadi pada tahun 2025 yaitu 8,16 juta jiwa menunjukkan peningkatan dampak sosial dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya jumlah korban terdampak menunjukkan bahwa tanah longsor tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik seperti bangunan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, permukiman, dan layanan publik. Kemudian, ini adalah peta risiko dari bencana tanah longsor, di mana dapat diamati dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama adalah zona berwarna merah yang mengindikasikan zona dengan resiko tinggi, di mana tersebar pada wilayah perbukitan dan lereng curam yang mendominasi bagian tengah hingga utara Kabupaten Trenggalek. Untuk area ini banyak dijumpai di Kecamatan Pule, Dongko, Suruh, Kampak, Bendungan, dan sebagian Watulino.
Kemiringan lereng yang terjal, batuan yang telah mengalami pelapukan, serta curah hujan yang tinggi menyebabkan wilayah ini tuh sangat rentan terhadap kejadian tanah longsor yang berpotensi mengancam pemukiman, jaringan jalan, dan lahan pertanian. Kemudian untuk zona berwarna orange, yaitu zona dengan resiko sedang mendominasi sebagian besar wilayah Kabupaten Trenggalek pada umumnya, berada pada daerah peralihan antara dataran rendah ke perbukitan, di mana wilayah ini memiliki potensi longsor, terutama saat terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi atau dalam durasi yang lama. Meskipun tingkat kerawanannya itu lebih rendah dibandingkan dengan zona berwarna merah, tetapi kawasan ini tetap memerlukan upaya mitigasi dan pengelolaan lereng yang baik untuk mengurangi resiko bencana. Untuk zona hijau, yaitu resiko rendah, berada pada dataran aluvial, sungai, dan kawasan pesisir selatan Kabupaten Trenggalek. Wilayah ini memiliki kemiringan lereng yang relatif landai, sehingga untuk potensi terjadinya longsor itu lebih rendah. Namun, beberapa area tetap perlu diwaspadai terhadap potensi bencana lain seperti banjir genangan, abrasi pantai, maupun sedimentasi sungai. Untuk peta resiko bencana tanah longsor ini didapat dari sumbernya itu inaris.bnpb.go.id. Kemudian faktor penyebab yang pertama, curah hujan tinggi yang meningkatkan kejenuhan air pada tanah, kemudian kemiringan lereng yang curam sehingga mengurangi kestabilan lereng saat terjadi hujan dan intensitas air yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Kemudian kondisi geologi yang didominasi oleh batuan lapuk dan material hasil pelapukan. Selanjutnya adalah aktivitas tektonik yang membentuk struktur geologi seperti sesar dan rekahan. Kemudian berkurangnya tutupan vegetasi akibat adanya alih fungsi lahan dan pembukaan kawasan hutan. Kemudian erosi lereng yang terus berlangsung akibat aliran permukaan. Kemudian aktivitas manusia seperti pemotongan lereng untuk pemukiman, jalan dan lahan pertanian, dan sistem drainase yang kurang baik atau kurang memadai sehingga mempercepat infiltrasi dan akumulasi air pada lereng. Kemudian untuk mitigasi bencana dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural, di mana untuk mitigasi struktural adalah upaya pengurangan resiko bencana alam melalui pembangunan fisik dan rekayasa infrastruktur untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor di wilayah terkait. Yaitu yang pertama, pembangunan dinding penahan tanah atau retaining wall, kemudian pembuatan saluran drainase lereng yang baik dan memadai, pemasangan bronjong pada area rawan longsor, penguatan lereng dengan teknik rekayasa geoteknik, dan rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi dan penghijauan. Kemudian untuk mitigasi non-struktural, di mana upaya ini adalah upaya pengurangan resiko bencana tanah longsor melalui kebijakan, perencanaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tanpa pembangunan fisik di mana dapat dilakukan yang pertama adalah penyusunan peta kerawanan dan resiko tanah longsor, penataan ruang berbasis mitigasi bencana, pemasangan sistem peringatan dini atau early warning system, kemudian sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi evakuasi secara berkala, monitoring curah hujan dan kondisi lereng pada musim hujan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan di kawasan di mana di kawasan tersebut adalah kawasan rawan longsor. Untuk ini adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, terima kasih untuk pemaparan saya pada kali ini. Apabila ada salah atau kekurangan dalam menyampaikan pemaparan yang telah saya paparkan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya.